Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan dosen di beberapa kampus Magister Ilmu Hukum. Kasus Agus dan kasus Novi itu kasus yang semestinya bisa diselesaikan dengan indah. Karena apa? Karena ini kasus yang mereka itu sebenarnya diawali dengan pertemanan dan mendapatkan donasi. Mbak Novi, Mas Agus, itu adalah simbiose mutualisme. Semestinya tidak perlu diluaskan atau dilebarkan. Fokus saja bagaimana untuk kesembuhan Mas Agus ini. Karena itu awal dari tujuan kumpulan donasi tersebut. Gitu. Kemudian tiba-tiba melebar. Nah, saya coba jelaskan bahwa advokat atau lawyer atau penasihat hukum harus kembali ke hitohnya. Hitohnya apa? Di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan peraturan turunannya serta kode etik advokat. Pertama, advokat itu tidak boleh identik dengan kliennya. Dan yang kedua, advokat atau lawyer itu tidak boleh mengidentikan diri dengan kliennya. Pada saat kita membela kasus pembunuhan, apakah kita dianggap pembunuh juga? Kan tidak. Apakah kita membela kasus korupsi? Apakah kita korupsi juga? Kan tidak. Apakah kita membela penista atau pencuri? Apakah kita penista atau pencuri juga? Kan tidak. Nah, disitulah esensinya. Masyarakat juga harus bisa melihat bahwa lawyer atau advokat itu hanya sebagai pendampingan hukum, baik pidana ataupun perdata. Kemudian balik lagi ke kasus Agus, kenapa sih bisa melebar? Nah, ini balik lagi, antar lawyer semestinya mendamaikan, tidak perlu meluaskan, itu sebenarnya kuncinya. Tidak perlu ada pelaporan lagi gara-gara pengancaman atau pencemaran. Karena apa? Indonesia itu menganut yang namanya Eropa Continental Justice System, dan itu dianut Belanda sama Perancis juga. Dimulai dari proses penyelidikan setelah LP diterima. Kemudian gelar perkara, kemudian penyidikan, kemudian gelar perkara, kemudian tahap 2 ke kejaksaan. Setelah itu kalau ancaman hukumannya 5 tahun ke atas bisa ditahan. Kemudian apa? Ke pengadilan, jaksa membuat dakwaan dan menentukan jaksa penuntut umum. Setelah itu berproses, ada kesaksian, ada ahli, sampai ke tuntutan dan pledoi kemudian putusan. Itu baru di tingkat pertama di pengadilan negeri. Kalau nggak puas banding, nggak puas lagi kasasi, nggak puas lagi PK, apakah mau satu kasus itu sampai ke 6 tahun? Kenapa nggak lawyer fokus saja? Karena surat kuasanya adalah khusus, ingat. Khusus untuk apa? Pendampingan, litigasi, atau non-litigasi. Jadi nggak perlu diperlebar. Namun hak mereka juga kalau memang mereka mau memperlebar dan memperluas gitu loh. Tapi kasihan ke penegak hukum lain yang namanya penyidik. Mereka punya LP juga banyak sekali. Gitu. Nah, disitulah konsep dari seorang advokat, harusnya tidak boleh mengidentikan diri dengan kliennya. Selesaikan dengan damai dan elegan antar lawyer tersebut, itu yang paling penting. Bang, ada update terbaru juga terkait Densus mengadakan polling kepada para donatur, dan para donatur beberapa memilih cuma 7 atau 9, kalau sekarang belum tahu juga update berapa, yang bilang oke, uang tetap kasih ke Agus tapi dengan nilai 750, kalau sekarang nggak tahu juga, paling menurun 750.000, dan sebagian ribuan donatur lainnya bilang uang donatur kasih ke orang yang lebih membutuhkan seperti ke bencana alam dan lain sebagainya. Ini gimana Bang? Agus seperti gigit jari dan harusnya dapat duit 1,3 M untuk pengobatan, yang malah berkurang banyak Bang untuk pengobatannya sendiri. Oke, konsep dari donasi. Donasi itu definisinya adalah sumbangan sukarela dari para donatur kepada penerima donasi. Jadi pemberi donasi pun sebenarnya berikan dan lupakan. Ini jadi kisruh karena ada hal-hal yang sifatnya hukum dicampurkan di situ. Semestinya nggak perlu sampai ke jalur hukum gitu loh. Baik proses litigasi ataupun proses non litigasi. Damaikan saja mereka antara pemilik yayasan yang mengumpulkan dana tersebut dari donatur
kemudian dengan Mas Agus sebagai penerima yang utamanya. Nah, dengan konflik begini, akhirnya masyarakat yang tadinya sudah berikan dan lupakan, masuk lagi ke situ. Kalau misalnya tidak dikonflikkan, semestinya ini sumbangan murni untuk Agus. Tapi tentunya lewat Manovi. Manovi akan men-screening betul nggak peruntukannya untuk pengobatan mata, gitu kan. Itu yang paling penting. Nah, kisru ini semestinya diselesaikan dengan indah sajalah, nggak perlu lawyer bikin LP dan lain-lain gitu kan. Bertemunya Mas Agus dan Manovi di sebuah tempat mereka berdua, karena bagaimanapun mereka awalnya adalah persahabatan untuk mencari donasi itu. Bang, Polling itu kan bukan ranah hukum, masih ranah sosial kemasyarakatan. Apakah tepat atau tidak tepat itu bukan masalah sebenarnya. Yang terpenting adalah awal dari donasi ini peruntukannya untuk apa. Dan yang paling penting lagi adalah bertemunya, silaturahminya antara Manovi dan Mas Agus itu dulu. Jangan harga diri muncul. Karena ingat Mas Agus bahwa sumbangan ini betul-betul untuk pengobatan loh. Nah, pengobatan ini tuntaskan agar Mas Agus bisa melihat lagi gitu loh. Jangan dibawa ke jalur hukum semestinya. Ini masih sosial kemasyarakatan loh. Jadi turunkan pride-nya, harga dirinya. Itu yang paling penting. Kemudian silakan bertemu dengan Manovi karena kalian adalah sahabat awalnya dan harus diakhiri dengan persahabatan yang terus-menerus. Itu yang harus dilakukan semestinya. Dan itu seperti badan hukum lainnya. Ada namanya PT, ada namanya CV, ada namanya koperasi. Itu harus izin. Izinnya kemana? Ke notaris. Notaris pasti akan berhubungan sama Dirjen AHU di Kementerian Hukum dan HAM untuk mencek nama yayasannya sudah ada apa belum, nama PT-nya sudah ada apa belum, nama koperasinya sudah ada apa belum. Kalau belum baru boleh bikin. Tapi kalau sudah ada harus ganti nama. Artinya sepanjang namanya yayasan, koperasi, PT, CV itu sudah berbadan hukum. Tinggal kita harus maknai lagi, ada payung hukum lagi nggak setelah itu. Ternyata yayasan itu undang-undangnya sudah ada kalau dia mau mengumpulkan donasi dari masyarakat atau untuk undian. Dari tahun 61 itu undang-undangnya sudah ada dan PP-nya tahun 80-an. Artinya apa? Untuk mengumpulkan donasi itu harus izin dulu ke Kementerian Sosial kalau di pusat. Kalau di daerah berarti dinas-dinas sosial. Tujuannya apa? Supaya ada cover dari mereka, ada support dari mereka. Kemudian peruntukannya pun jelas. Kalau untuk bencana alam, kalau untuk pengobatan, dilihat nanti tanggalnya, tanggal sekian sampai tanggal sekian itu untuk apa? Karena yayasan itu kemungkinan besar akan berbeda-beda peruntukannya. Sebulan ini khusus Mas Agus, bulan depan untuk bencana alam, bulan depan untuk apa, bulan depan untuk apa. Nanti dilihat saja mutasi rekeningnya. Kemudian terakhir harus ada yang namanya audit nanti dari kantor akuntan publik. Betul nggak peruntukannya? Makanya perlu izin ke Kementerian Sosial dan Dinas Sosial itu dalam rangka itu.